Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan materi security crowdfunding, nah kali ini kelompok kami akan membahas beberapa yang ingin disampaikan mengenai bagaimana sih pengertian dari security crowdfunding, kemudian bagaimana sih security crowdfunding jika sesuai dengan syariah, dan yang ketiga, bagaimana sih perkembangan IKD di Indonesia dan juga fintech sandbox. Dan yang terakhir, bagaimana sih peluang inovasi di dunia fintech sesuai dengan syariah. Pembahasan pertama tentang pengertian security crowdfunding. Nah, apa sih yang dimaksud dengan security crowdfunding? Crowdfunding adalah suatu bentuk penggalangan dana di mana sejumlah kecil individu berkontribusi finansial untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada beberapa macam crowdfunding, di antaranya adalah yang pertama, equity crowdfunding atau ECV merupakan bentuk pendanaan yang mengajukan penawaran saham kepada calon investor. Nah, jenis crowdfunding ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Dan yang kedua, donation crowdfunding adalah bentuk crowdfunding yang menghimpun dana melalui sistem pemberian donasi. Nah, biasanya jenis crowdfunding ini digunakan untuk tujuan sosial seperti mengumpulkan dana untuk bencana alam, panti sosial, dan juga komunitas yang membutuhkan. Yang ketiga, ada reward crowdfunding adalah bentuk pendanaan yang menggunakan imbalan atau hadiah sebagai daya tarik bagi investor. Yang keempat, ada debit crowdfunding adalah bentuk crowdfunding yang hampir serupa dengan layanan peminjaman uang. Kemudian, bagaimana sih security crowdfunding jika sesuai dengan syariah? Dalam crowdfunding syariah, transaksi mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Terdapat dua jenis akad yang dapat digunakan dalam crowdfunding syariah, yaitu musyarakah dan juga qard. Salah satu contoh crowdfunding syariah yang sudah memiliki SOP untuk mengembangkan produk bank syariah yaitu produk wakaf hasanah. Nah, yang telah dimiliki BNI Syariah. Wakaf hasanah merupakan penggalangan dana yang diinisiasi oleh BNI Syariah untuk memfasilitasi masyarakat berwakaf. Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan ke proyek-proyek produktif meliputi komersial tower, rumah sakit, dan juga lembaga pendidikan. Inovasi keuangan digital atau IKD merujuk pada upaya untuk memperbarui proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan dalam sektor jasa keuangan dengan tujuan memberikan nilai tambah baru melalui penggunaan ekosistem digital. Dalam konteks keuangan digital, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil langkah-langkah untuk mitigasi terhadap inovasi keuangan digital. Regulatory sandbox sendiri ialah tempat di mana perusahaan teknologi keuangan berbasis fintech dapat menguji dan mengamati layanan keuangan digital mereka serta resikonya sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan lisensi resmi sebelum produk mereka dapat diluncurkan ke pasar secara lebih luas. Fintech memiliki dua peran utama, yaitu mempercepat inklusi keuangan dan memperluas penetrasi pasar. Namun, dalam perkembangannya, fintech sendiri muncul berbagai resiko seperti gagal bayar, pencurian data, peminjaman palsu, pelanggaran privasi nasabah, masalah dalam sistem, serangan cyber, dan masalah-masalah perlindungan konsumen lainnya. Regulatory sandbox hadir untuk mencegah terjadinya resiko-resiko tersebut saat produk fintech telah dipasarkan kepada masyarakat secara luas. Dua faktor yang mendorong evaluasi dalam inovasi teknologi keuangan adalah permintaan serta penawaran. Perbankan syariah adalah salah satu bentuk penyelenggaraan model bisnis inovatif yang termasuk dalam kategori inovasi keuangan digital. Model ini mengintegrasikan layanan keuangan dengan ekosistem digital. Dalam konteks transaksi e-commerce yang memanfaatkan teknologi, perbankan syariah perlu memberikan nilai
bertambah yang kompetitif. Dalam hal ini, ada 3 jenis model fintech yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending, yaitu platform pinjam-meminjam secara online. Yang kedua adalah crowdfunding. Crowdfunding sendiri adalah di mana proses pengumpulan dana untuk memulai proyek atau bisnis yang dananya berasal dari sejumlah besar orang. Yang terakhir adalah digital payment atau pembayaran elektronik. Ini merupakan semua pembayaran yang dilakukan secara elektronik.